Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Kusuma Wardani. Di video kali ini, kita akan membahas tentang organ pernafasan manusia dan hewan. Manusia dan hewan termasuk makhluk hidup. Keduanya mempunyai kesamaan dalam kehidupan. Salah satunya adalah pernapasan. Manusia memerlukan organ pernapasan. Bagaimana dengan hewan? Organ pernapasan manusia. Bernapas adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Kegiatan bernapas membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Yang pertama ada hidung. Hidung adalah organ pernapasan manusia yang paling luar. Hidung merupakan jalan masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Proses menghirup dan menghembuskan udara dinamakan bernapas. Dalam keadaan normal, orang bernapas melalui hidung. Di dalam hidung terdapat rambut halus dan selaput lendir. Fungsi rambut halus untuk menyaring udara, sedangkan selaput lendir untuk menangkap benda asing yang masuk. Di dalam rongga hidung terdapat alat pengatur suhu, juga mengatur kesesuaian suhu tubuh dan kelembaban di udara. Yang kedua, ada tenggorokan. Saat menghidup udara, kemanakah udara tersebut? Udara pertama masuk melalui faring. Faring merupakan persimpangan rongga mulut dan rongga hidung. Udara dari faring melewati laring menuju trakea. Yang kedua adalah trakea. Dalam trakea terdapat selaput lendir dan sel berambut getar. Rambut getar berfungsi untuk menolak debu dan benda asing. Debu dan benda asing yang masuk ke trakea akan ditolak, dan akibat dari tolakan tersebut bisa batuk atau bersin. Proses dari trakea. Trakea bercabang menjadi dua cabang batang tenggorokan, yaitu bronkus. Percabangan tersebut adalah bronkus kiri dan bronkus kanan. Kedua bronkus menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Bronkus bercabang menjadi bronkiolus. Bronkus sebelah kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, dan bronkus sebelah kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Pada ujung bronkiolus terdapat gelembung. Gelembung-gelembung halus berisi udara yang disebut alveolus. Dinding alveolus mengandung kapiler darah. Melalui kapiler darah itu terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga, paru-paru. Paru-paru merupakan kumpulan gelombang alveolus, terletak di dalam rongga dada di atas sekat diafragma. Diafragma adalah sekat rongga badan. Sekat rongga badan membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru berada di dalam rongga dada. Paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk dan tulang dada. Proses pernapasan. Proses pernapasan terdiri atas 2 tahap, yaitu menghirup udara atau inspirasi dan menghembuskan udara atau ekspirasi. Proses pernapasan dibedakan menjadi 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada akibat kontraksi otot antara tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut akibat kontraksi diafragma. Proses pernapasan menghirup atau inspirasi dan menghembuskan atau ekspirasi. Pada tahap inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk. Pada tahap ekspirasi, diafragma dan otot dada relaksasi atau istirahat. Rongga dada dan paru-paru kembali normal, udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya, gangguan pernapasan. Yang pertama disebabkan oleh karbon monoksida atau CO. Gas CO atau karbon monoksida dihasilkan dari kendaraan bermotor. Bila terhirup akan menghalangi darah yang mengikat oksigen. Oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh. Akibatnya tubuh akan kekurangan oksigen untuk proses pembakaran.
Akhirnya, kita akan merasa sesak napas. Yang kedua, dikarenakan karbon dioksida atau CO2. Demikian juga gas CO2 atau karbon dioksida, contohnya diakibatkan kendaraan bermotor, pabrik, dan kompor minyak tanah. Bila melebihi, menyebabkan tumbuhan tidak lagi mampu mengubah CO2 menjadi O2. Sisa-sisa CO2 akan membentuk isolasi atmosfer, sehingga menghalangi kembalinya panas ke bumi. Hal ini menyebabkan panas bumi meningkat. Selanjutnya, organ pernapasan hewan. Untuk hewan ikan dan cacing. Proses pernapasan pada ikan yaitu air masuk ke dalam rongga mulut membawa oksigen. Kemudian, insang menutup. Lalu air dikeluarkan melalui tutup insang. Oksigen yang terkandung dalam air diikat oleh kapiler darah pada insang, sementara karbon dioksida dikeluarkan melalui insang. Selanjutnya B. Pernapasan cacing. Cacing bernapas menggunakan kulit. Pada permukaan kulit terdapat banyak pembuluh darah. Cacing dapat secara langsung menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Maka cacing sering kita jumpai pada tempat yang basah. Tempat basah atau lembab mempermudah pernapasan pada cacing. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Mohon dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.